tahukah kamu, dari komputer sebesar ruangan sampai handphone yang bisa kalian genggam adalah sebuah bukti dari perkembangan teknologi digital. Dengan aku, Jessica Rabella dari kelas 12-3 dan rekan aku, Nama saya Ririn Septiani dari kelas 12-3. Di sini saya teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan data dalam bentuk angka 0 dan 1 atau yang bisa disebut dengan biner. Teknologi yang dapat menyampaikan informasi dengan cepat, akurat, dan efisien. Teknologi digital pun menggunakan alat elektronik seperti smartphone ataupun komputer. Berbeda dengan teknologi analog yang masih menggunakan sistem pemrosesan informasi dengan menggunakan sinyal kontinu berbentuk gelombang untuk mempresentasikan sebuah data yang dapat berubah-ubah secara alami seiring dengan waktu. Teknologi analog juga umumnya bersifat manual, belum terkomputerisasi, dan menggunakan alat yang sederhana. Contohnya, radio analog, jarum jam, dan tape kaset. Dari situlah teknologi digital dianggap lebih stabil dan minim akan gangguan. Ada pula kelebihan dari teknologi digital. Yang pertama adalah kecepatan, yang mengakibatkan sebuah pemrosesan atau pengiriman sebuah data lebih cepat diproses. Yang kedua ada akurasi data, dan yang ketiga ada penyimpanan data dalam jumlah yang sangat besar. Kekurangan dari teknologi tersebut yaitu yang pertama ketergantungan pada listrik dan internet, dan yang kedua adalah risiko keamanan data. Jadi perkembangan sinyal itu telah melalui tahapan panjang dari yang bentuk sederhana hingga teknologi canggih pada saat ini. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang era pralistrik. Jadi pertama itu ada sinyal visual dan akustik. Sejak zaman kuno manusia menggunakan sinyal seperti talking drum, gerakan tangan dan tubuh untuk menyampaikan pesan. Contohnya itu pada abad ke-18 di Eropa muncul sistem komunikasi dengan wood atau semaphore yang menggunakan gerakan tongkat untuk mengirimkan informasi jarak jauh. Dan era listrik awal itu ada sinyal analog. Pada awal abad ke-19 Samuel Morse menemukan telegram pada tahun 1837 yang menggunakan pulsa listrik dalam bentuk kode Morse untuk mengirim pesan. Kemudian Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876 yang kemungkinan transmisi suara secara langsung dalam bentuk sinyal analog. Dan di era digital awal, konsep dasar digital pada tahun 1937, publikasi makalah Claude Shannon membawa konsep representasi data dengan angka biner 0 dan 1. Jaringan seluler pada tahun 1800-an, jaringan seluler 1G analog muncul diikuti oleh 2G atau digital pada tahun 1991 yang mendukung suara dan SMS. Kemudian 3G, 4G, dan saat ini 5G menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan mendukung aplikasi kompleks seperti LOT dan kendaraan otonom. Wi-Fi dan teknologi nirkabel lainnya. Teknologi Wi-Fi telah berkembang dari versi awal hingga memberikan kecepatan efisien yang lebih baik. Selain itu juga teknologi satelit untuk cakupan global. Selain itu, ada juga teknologi satelit untuk cakupan global dan sinyal LPWA seperti NB-LOT dan LoRa untuk perangkat LOT. Yang selanjutnya ada perkembangan penyimpanan sebuah data. Pada tahun 1940-an, data disimpan dengan pushcard card, adalah kartu berlubang dengan penyimpanan yang sangat kecil. Kemudian pada tahun 1950-an muncullah pita magnetik dengan kapasitas yang lebih besar, tetapi aksesnya masih berurutan. Selanjutnya, pada tahun 1970-an hingga 1990-an digunakannya floppy disk untuk menyimpan sebuah data yang berukuran kecil dan praktis, mudah dibawa-bawa, walaupun kapasitasnya sangat rendah. Dengan perkembangan teknologi muncullah hard disk dengan kapasitas yang sangat besar dan menjadi komponen utama penyimpanan pada komputer. Setelah hard disk, berkembangnya juga media optik, yaitu berupa CD ataupun DVD yang banyak digunakan untuk menyimpan sebuah musik ataupun sebuah film. Selanjutnya, pada era 2000-an, memory card dan flash disk menjadi populer karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Teknologi ini juga disempurnakan oleh hadirnya SSD yang menawarkan kecepatan yang sangat tinggi. Dan di era saat ini, penyimpanan data semakin maju melalui cloud storage yang memungkinkan data bisa diakses di mana saja dan kapan saja melalui internet. Dan dari perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi penyimpanan data digital terus berkembang menjadi lebih cepat, efisien, dan besar.
Definisi data digital adalah proses pengiriman informasi yang direpresentasikan dalam bentuk sinyal digital, angka biner 0 dan 1, dari satu titik ke titik lain baik melalui media kabel maupun nirkabel. Ada komponen utama yaitu sumber data, menghasilkan data digital, contoh komputer, perangkat LOT. Dan modulator, mengubah sinyal digital menjadi bentuk yang cocok transmisi seperti modulasi ASK dan FSK dan PSK. Yang ketiga, itu ada media transmisi, jalur pengiriman kabel, tembaga, serat optik, dan gelombang radio. Dan demodulator, mengubah sinyal yang diterima kembali menjadi data digital asli. Dan yang terakhir yaitu penerima data, menangkap dan memproses data, contoh server dan smartphone. Keunggulannya apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Keunggulannya itu ada satu, lebih tahan gangguan noise dibandingkan analog, dan yang kedua itu mudah dilakukan kompresi dan koreksi kesalahan, dan yang ketiga itu dapat mengirim berbagai jenis data seperti suara, gambar, video dalam satu saluran. Kalau ditanya nih, apa sih jenis medianya? Oke, jenis medianya itu ada kabel tembaga, serat optik yang kecepatannya kemungkinan tinggi dan jarak jauh. Yang kedua itu ada nirkabel, yaitu gelombang radio seperti wifi, seluler, dan satelit. Dan di sini saya akan menjelaskan poin penting penerapan teknologi digital, yaitu pertama itu ada penerapan pemerintahan, yaitu yang pertama e-government, yaitu Dukcapil Digital, Satu Sehat, dan SP4N Lapor. Yang kedua itu memudahkan administrasi dan pengawasan publik. Ada juga penerapan ekonomi, yaitu keuangan, digital banking, fintech, dan QRIS. Dan yang kedua itu ada UMKM, marketplace, aplikasi manajemen, dan promosi digital. Dan yang terakhir itu ada industri smart factory dengan LOT, AI, dan robotik industri 4.0. Kedua itu ada dispositif dan analisis untuk perawatan personal. Dan yang terakhir itu ada AI untuk penelitian obat dan prediksi penyakit. Dan ada juga penerapan pendidikan, itu yang pertama platform pembelajaran online, contohnya Merdeka Belajar. Dan yang kedua itu ada IR, VR, dan AI untuk pembelajaran personalisasi. Dan yang terakhir penerapan pertanian itu ada 3, yaitu yang pertama sensor LOT untuk memantau lahan atau tanaman. Yang kedua itu AI untuk prediksi panen dan pengolahan air. Dan yang ketiga itu ada platform digital untuk pemasaran hasil. Teknologi digital juga membawa banyak dampak dalam kehidupan kita. Dari sisi positif, teknologi digital membuat komunikasi semakin mudah dan dunia terasa lebih terhubung. Di bidang ekonomi, otomasi dan e-commerce meningkatkan efisiensi serta membuka peluang kerja baru. Akses informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan seperti telemedicine juga menjadi lebih cepat dan fleksibel. Namun juga teknologi digital memiliki dampak yang negatif seperti ancaman keamanan data, gangguan kesehatan mental akibat penggunaan berlebihan, limbah elektronik, serta ketergantungan yang dapat mengurangi aktivitas fisik. Oleh karena itu, teknologi digital juga perlu digunakan secara bijak agar manfaatnya lebih besar daripada dampaknya.